Halo Berkom Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen, pengelolaan IT, manajemen risiko, sistem informasi geografis, desain grafis, dan aplikasi perkantoran. Kabar baik bagi teman-teman yang melamar di luar jabatan fungsional peranata komputer seperti analis teknologi informasi, pengelola teknologi informasi, analis sistem informasi, pengelola sistem informasi. Materi SKP-nya lebih banyak membahas apa yang akan kita bahas kali ini. Demikian juga bagi pelamar formasi peranata komputer. Ini menjadi bahan penting untuk kalian pelajari. Karena apa? Inilah kisi-kisi butir-butir kegiatan peranata komputer di Permenpan yang baru yang akan menggantikan Permenpan nomor 66 tahun 2003. Jadi tidak akan ada lagi kegiatan operasi teknologi informasi, implementasi teknologi informasi, implementasi sistem informasi, dan lain-lain. Melainkan digantikan dengan butir kegiatan baru seperti IT Enterprise, sistem informasi, IT Service Management, sistem jaringan komputer, IT Infrastruktur Management, manajemen risiko IT, pengolahan data, dan spesial IT area. Jadi beruntunglah bagi kalian yang menemukan channel ini, karena pembahasan ini tidak akan kalian temukan pada channel manapun. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, let's subscribe now. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, sekarang kita langsung saja ke pokok materinya. Yang pertama yaitu definisi sistem informasi manajemen. Kalian bisa baca sendiri pengertiannya. Kemudian kita beralih ke komponen-komponen SIM. Ada beberapa komponen SIM, yaitu hardware, software, prosedur, jaringan, dan telekomunikasi, database, dan brainware. Berikutnya kita beralih ke manfaat SIM. Kalian bisa pelajari manfaat sistem informasi manajemen. Next, berikutnya yaitu contoh penerapan SIM. Ada beberapa contoh penerapan SIM, yaitu yang pertama Enterprise Resource Planning, yang kedua Supply Chain Management, yang ketiga Transaction Processing System, yang keempat Office Automation System, yang kelima Informatic Management System, yang keenam Knowledge Work System, yang ketujuh Decision Support System, yang kedelapan Expert System and Artificial Intelligence, yang kesembilan Executive Support System. Kalian bisa pelajari ya keterangan-keterangannya dari masing-masing contoh penerapan sistem informasi manajemen. Berikutnya yaitu istilah-istilah yang sering kita jumpai dalam pengelolaan teknologi informasi seperti IT Enterprise, IT Governance, IT Audit, IT Service, IT Master Plan, COVID, dan Smart City. Silahkan teman-teman pelajari istilah-istilah tersebut, karena bisa jadi ini akan keluar dalam soal SKB Pranata Komputer nantinya. Berikutnya yaitu materi pengayaan. Bagi kalian yang membutuhkan materi lebih detailnya, saya akan membagikannya di grup WhatsApp. Jadi bagi kalian yang belum ikut grup, silahkan tonton video ini untuk gabung ke dalam grup SKB Pranata Komputer. Kemudian kita beralih ke ISO atau Organisasi Standar Internasional. Sebagai organisasi standar internasional, tentunya ISO telah mengeluarkan beberapa standar. Nah, untuk bidang teknologi informasi, ISO telah mengeluarkan standar ISO 20000 yang berkaitan dengan sertifikasi manajemen teknologi informasi dan standar ISO 27001 yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan sistem informasi. Berikutnya yaitu manajemen risiko teknologi informasi. Definisinya dapat kalian baca sendiri.
Salah satu risiko dalam pengelolaan teknologi informasi yaitu ancaman keamanan, seperti human error, bencana alam, sabotase, vandalisme, pencurian, penggunaan hak akses yang tidak sah, dan virus komputer. Kemudian kita beralih ke sistem informasi geografis. Pengertiannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Sebagai informasi saja, ada beberapa soal SKB Pranata Komputer yang keluar membahas mengenai sistem informasi geografis ini. Berikutnya yaitu komponen-komponen sistem informasi geografis. Ada 5 komponen sistem informasi geografis, yaitu hardware, software, data, manusia, dan metode. Nah, di tahun kemarin yang keluar yaitu perangkat input data. Kalian jangan sampai ketukar antara digitizer dan plotter. Kemudian data spasial dan atribut juga keluar. Kebanyakan teman-teman kejebak di situ. Biar kalian gak bingung antara digitizer dan plotter, saya sajikan penampakan alatnya. Ingat ya, digitizer itu perangkat input, sementara plotter merupakan perangkat output. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat sistem informasi geografis. Ini juga sering keluar dalam soal SKB Pranata Komputer. Ada beberapa manfaat sistem informasi geografis, yaitu yang pertama, manajemen tata guna lahan, yang kedua, inventarisasi sumber daya alam, yang ketiga, pengawasan daerah bencana alam, dan yang keempat yaitu perencanaan kota dan wilayah. Berikutnya yaitu software sistem informasi geografis. Software sistem informasi geografis ada yang berbayar, namun ada juga yang free atau open source. Adapun software yang sering dipakai dalam pemetaan yaitu ArcGIS, MapInfo, dan QGIS. Selanjutnya kita membahas soal desain grafis. Desain grafis merupakan kegiatan Pranata Komputer yang akan ditambahkan dalam Permenpan yang baru. Untuk desain grafis, saya hanya akan membahas mengenai perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap atau raster. Teman-teman pelajari ya perbedaannya karena ini sering keluar dalam soal SKB Pranata Komputer. Berikutnya juga definisi pixel itu apa. Silakan teman-teman pelajari ya. Bahasan kita terakhir yaitu aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran masuk dalam butir kegiatan perekaman data tanpa validasi. Adapun jenis-jenis aplikasi perkantoran yaitu pengolah kata, pengolah angka, presentasi, pengolah gambar, dan lain-lain. Demikian tadi pembahasan lengkap SKB Pranata Komputer bagian keempat. Pada bagian kelima nanti saya akan membahas mengenai programming. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Basuki Rahmat mengucapkan selamat belajar. Semoga teman-teman lolos SKD dan SKP-nya nanti. And always salam Prokom Indonesia.